Dengan penuh ucapan syukur kami datang menghampiri Engkau Tuhan, karena Engkau telah menjaga, memelihara, melindungi hidup kami dari hari lepas hari, sehingga pada saat ini kami boleh datang menghampiri tahta-Mu yang kudus. Pada saat ini kami telah memuji-muji Engkau dan saatnya untuk kami mendengar isi hati Tuhan. Mari Roh Kudus urapi hamba-Mu dan urapi setiap kami yang mendengar firman-Mu dengan urapan yang sama, agar firman yang ditaburkan dapat kami pahami dan kami mengerti, sebagaimana Engkau memberikan pemahaman dan pengertian kepada hamba-Mu. Dan jika ada kuasa penguasa roh jahat di udara yang berusaha untuk merebut kebenaran firman, kami tolak dan kami patahkan di dalam nama Yeshua HaMasiah. Pergi kau keluar, tinggalkan tempat ini. Tinggalkan setiap hati dan pikiran kami, karena hati dan pikiran kami hanya kami tujukan bagi kebenaran firman saja. Terima kasih Bapa, berikan kemampuan kepada kami bukan hanya untuk mendengar firman-Mu saja, melainkan juga melakukannya di dalam hidup kami. Demi nama Adonai Yeshua HaMasiah, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, semua yang percaya katakan amin. Shalom Aleichem. Puji Bapak Yahweh, Bapak Ibu saudara sekalian, pada saat ini saya akan membawakan firman yang saya beri judul Lidah Seorang Murid. Untuk itu, mari kita membuka di dalam kitab Yesayahu atau Yesaya pasal yang ke-50 ayat yang keempat. Yesayahu 50 ayat yang keempat yang demikian bunyinya. Tuhan Yahweh telah memberikan kepadaku lidah seorang murid untuk mengetahui, untuk menolong orang yang letih dengan sepatah perkataan. Dia membangunkan pagi demi pagi, dia mempertajam telingaku untuk mendengar seperti seorang murid. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, kalau kita membaca ayat ini yang mengatakan bahwa Tuhan Yahweh telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, satu pertanyaan yang pertama adalah siapa gurunya? Secara spiritual, guru kita adalah Yahweh Elohim Besem Yeshua HaMasiah Weruah HaKodes. Kenapa? Karena di dalam kitab Yohanan pasal yang ke-13, ayat yang ke-13, ayatnya sangat mudah diingat. Di sana dikatakan, kamu memanggil aku guru dan Tuhan, dan kamu berkata benar sebab akulah dia. Ayat ini seringkali dipergunakan untuk menyerang kekristenan. Walaupun di situ dikatakan, Yeshua sendiri yang mengatakan, engkau menyebut aku guru dan Tuhan dan kamu berkata benar sebab akulah dia. Artinya bahwa Yeshua itu guru dan Tuhan. Kalau kita kembali ke kitab Yesayahu pasal yang ke-50 ayat yang keempat tadi, berarti Yeshua HaMasiah adalah guru kita. Amin. Tetapi kalau saudara nonton di YouTube, walaupun ayat ini mengatakan bahwa engkau menyebut aku guru dan Tuhan dan memang katamu benar bahwa akulah guru dan Tuhan, tetapi ayat ini seringkali dipakai untuk menyerang kekristenan. Kenapa? Tentu saja menyerang karena mereka tidak menerima Yeshua sebagai Tuhan. Karena di sini diterjemahkannya, kamu berkata benar sebab akulah dia, ketika Yeshua mengatakan kamu memanggil aku guru dan Tuhan. Kenapa mereka menyerang walaupun di situ sudah jelas dikatakan guru dan Tuhan? Karena di dalam kitab berbahasa Ibrani berbunyi Atem Korimli Rabbi wa Adon wahai taftam likroli kenki anihu. Di situ menggunakan Rabbi wa Adon. Rabbi itu guru, Adon itu tuan. Sehingga orang katakan, lihat itu di dalam bahasa Ibrani saja tidak disebut Tuhan, tetapi disebutnya tuan. Lalu
umat Nasrani yang tidak mau belajar kebingungan. Iya juga ya, katanya mengacu ke Ibrani. Iya juga, akibatnya apa? Rontoklah imannya. Tetapi kalau kita perhatikan dengan baik, saudara-saudara, sebetulnya itu sangat simpel jawabannya. Walaupun di situ disebut Adon, Adon itu Tuhan. Kalau Adonai itu Tuanku, Adon Ani. Nah, coba kita membuka di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-34 ayat yang ke-23. Keluaran 34 ayat yang ke-23 di sana dikatakan, 3 kali dalam 1 tahun setiap laki-laki dari antaramu haruslah terlihat di hadapan Tuhan Yahweh Elohim Yisrael. Di situ ditulis Tuhan Yahweh. Di dalam kitab berbahasa Ibrani di sana berbunyi Salos Peamim Basana Yare Kalzekurka et Peni Haadon Yahweh Elohi Yisrael. Di sana tetap disebut juga dengan Adon Yahweh. Artinya apa? Orang Israel kalau menyebut Yahweh juga dengan kata-kata Adon. Jadi kalau dikatakan di situ Adon itu Tuhan, betul, tetapi itu dalam otak orang goyim, otaknya orang kafir, otaknya orang yang bukan Yahudi. Kalau Adon berarti ya Tuhan, sudah tidak bisa berubah lagi. Padahal orang Israel kalau menyebut Yahweh selain Elohim juga Adon. Lalu ada beberapa ayat sebelum saya melanjutkan ke topik yang saya akan bawakan tentang lidah seorang murid, saya perlu mengarah ke keilahiannya Yeshua HaMashiach terlebih dahulu, karena banyak penyerangan dan banyak juga umat Nasrani yang tidak mampu menjawab. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, bukti bahwa Yeshua itu Tuhan atau Adon, selain dari ada banyak sekali ayat yang menyatakan bahwa Yahweh itu juga disebut Adon. Jadi orang Yahudi kalau memanggil Yahweh juga sama dengan ketika Yeshua berbicara kepada murid-muridnya, engkau menyebut aku guru dan Tuhan. Memang benar kata-katamu, karena memang akulah guru dan Tuhan. Nah, kalau saya kembali ke kitab Yesayahu pasal yang ke-50 ayat yang keempat, tadi kan di sana dikatakan Tuhan Yahweh telah memberikan kepadaku lidah seorang murid untuk mengetahui, untuk menolong orang yang letih dengan sepatah perkataan. Dia membangunkan pagi demi pagi, dia mempertajam telingaku untuk mendengar seperti seorang murid. Di dalam kitab berbahasa Ibrani di sana dikatakan Adonai Yahweh, Natan le leson limudim ladaat laut et yaef dabar yair baboker baboker yair li ozen lismoa kalimudim. Jadi di sana menggunakan kata Adonai Yahweh. Jadi ayat di dalam Yesayahu pasal 50 ayat yang keempat saja sudah menunjukkan bahwa Yahweh pun dipanggil dengan Adon. Adonai itu Adon Ani, Tuanku, ya. Adon itu Tuan, Ani itu aku. Jadi Adonai Tuanku. Jadi di sini dikatakan Adonai Yahweh Natan le leson limudim ladaat laut dan sebagainya. Jadi jelas bahwa pola pikir kita sebagai pola pikir goyim atau orang-orang kafir, karena selain orang Yahudi menurut kitab suci adalah orang kafir, jangan disamakan dengan pola pikir orang Yahudi. Kemarin saya sudah sampaikan bagaimana orang Yahudi ketika berdoa dengan perspektif Ibrani, itu Yahweh itu seperti bapaknya sendiri. Itulah sebabnya Yeshua mengajar dengan doa Bapa kami dengan mengatakan, apabila kamu berdoa,
berdoalah demikian, Bapa kami yang ada di sorga. Ya, jadi hubungan antara orang yang berdoa bukan hanya sekedar request atau meminta sesuatu, tetapi ada hubungan erat antara yang berdoa dengan yang dimintain doa. Itu seperti seorang anak dengan seorang bapak. Begitu akrab. Itulah sebabnya maka orang Yahudi kalau memanggil Yahweh dengan satu penghormatan yaitu Adon atau Adonai. Maka ketika dikatakan di dalam Yohanan 13 ayat yang ke-13, Atem korimli Rabbi wa Adon wa heitaftem likroli kenki anihu, itu bukan berarti Yesua bukan Tuhan, tetapi memang diterjemahkan Tuhan sesuai dengan konsep pola pikir Ibrani. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, walaupun hal ini sudah nyata, tetapi bukan berarti orang cukup menerima begitu saja. Maka saya akan munculkan ayat-ayat yang lain yang membuktikan bahwa Yesua itu adalah Tuhan dan tidak lain adalah Yahweh itu sendiri yang dalam wujud manusia. Oleh karena itu ada beberapa ayat yang akan saya sampaikan. Sekarang saya ambil dari ayat-ayat yang lain yang membuktikan kalau Yesua itu Adon. Mari kita membuka di dalam kitab Injil Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-11. Di sana dikatakan, karena pada hari ini telah dilahirkan bagimu seorang juru selamat, yaitu Hamasya Tuhan di kota Daud. Kurang begitu jelas, tetapi kalau kita membaca di dalam kitab Pesita, yaitu kitab perjanjian baru dalam bahasa Aramaik atau bahasa Aram, di sana berbunyi atilat lekon keiriomana peruka deituhi Maria Mesia bemadinta de Daud, yang artinya karena hari ini telah lahir bagimu juru selamat Tuhan Yahweh sang Mesias di kota Daud. Karena di sana ditulis Maria Mesia. Maria itu beda dengan Maria, hanya beda H di belakangnya. Kalau Maria itu artinya Elohim. Kalau Maria itu Elohim Yah. Jadi yang lahir di atas muka bumi adalah Yahweh sang Mesias di kota Daud. Ini sudah membuktikan wujudnya bayi Yesua. Tetapi ayatnya mengatakan yang lahir adalah Yahweh sang Mesias di kota Daud. Itu sudah membuktikan yang pertama. Belum kuat Pak, itu baru bukti satu. Saya tambah lagi 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ketiga. Di sana dikatakan, oleh sebab itu aku memberitahukan kepadamu bahwa ketika berbicara dalam roh Elohim, tidak seorang pun mengatakan Yesua terkutuk, dan tidak seorang pun dapat mengatakan Yesua Tuhan kecuali oleh Roh Kudus. Lebih tegas lagi di dalam kitab Hebraic Root Version The Bible atau Alkitab dari terjemahan akar Ibrani. Dalam bahasa Inggris di sana berbunyi, because of this I make known to you that there is no one who speaks by the Spirit of Eloah and says that Yeshua is accursed, and neither is a man able to say that Yahweh is Yeshua. Yahweh is Yeshua except by the Ruach HaKodesh. Hanya orang yang dipenuhi Roh Kuduslah yang mengatakan bahwa Yahweh itu Yeshua. Yeshua itu Yahweh. Itu bukti yang kedua. Masih kurang, saya tambah lagi. Yohanan atau Yohanes 10 ayat yang ke-30 dikatakan Ani waha'af ekhat, aku dan Bapa itu satu. Kemudian kita lihat lagi bukti selanjutnya supaya lebih memperkuat bahwa Yesua itu adalah Elohim, Yesua itu adalah Yahweh sendiri. Di dalam Yohanan 1 ayat yang ke-1
Di sana berbunyi, pada awalnya ada firman, dan firman itu ada bersama Elohim, dan firman itu adalah Elohim. Kalau dalam kitab Brit Kadasa atau Hafrit Kadasa perjanjian baru dalam bahasa Ibrani, di sana berbunyi, Beresit haya hadafar, wahadafar haya et ha Elohim, wahu hadafar haya Elohim. Kalau diterjemahkan sesuai dengan kitab berbahasa Ibrani, bunyinya begini. Pada awalnya atau pada mulanya ada firman. Ada firman dengan adalah firman itu berbeda. Kalau adalah itu sama dengan, tetapi kalau ada itu firman itu sudah ada. Jadi terjemahnya pada mulanya ada firman. Dan firman yang ada itu bersama-sama dengan Elohim. Dan firman yang ada itu Elohim. Ayat 1 dari Yohanan 1 ini sedang membicarakan Yeshua. Jadi kalau ada orang mengatakan Yeshua itu firman Elohim, firmannya Yahweh, benar. Yeshua adalah firman Yahweh, tetapi dia bukan hanya sekedar firman Yahweh, tetapi dia adalah Yahweh Elohim itu sendiri. Ini yang terpenting, ya. Kemudian kita lihat lagi bukti yang selanjutnya di dalam Yohanan 15. Yohanan 15 ayat yang ke-23. Di sana dikatakan, siapa yang membenci aku, ia juga membenci Bapakku. Hasne oti husnegam et avi. Kalimat ini merupakan kalimat sinergi, saudara-saudara. Artinya apa? Bisa berarti bolak-balik. Siapa yang membenci aku, ia juga membenci Bapakku. Artinya siapa yang membenci Bapakku, ia juga membenci aku. Siapa yang membenci Yahweh, ia juga membenci Yeshua. Karena yang disebut Bapa adalah Yahweh. Buktinya apa? Kita membuka di dalam kitab Yesayahu pasal yang ke-63. Yesayahu pasal yang ke-63 ayat yang ke-16. Sebab engkaulah Bapa kami. Walaupun Abraham tidak mengenal kami dan Israel tidak mengakui kami, ya Yahweh, engkaulah Bapa kami, penebus kami, namamu kekal selama-lamanya. Nah ini kalau digarisbawahi kata-kata namamu kekal selama-lamanya. Arti kekal selama-lamanya itu tidak ada limit waktunya. Bisa dipahami saudara-saudara? Saya garis bawahi dulu nih sebelum saya lanjutkan lagi ke sana tentang masalah selamanya ini. Ada orang yang anti dengan Yahweh selalu mengatakan di perjanjian baru tidak ada nama Yahweh berdasarkan kitab berbahasa Yunani. Ya tentu saja tidak ada. Karena apa? Dalam perjanjian lama bahasa Yunani saja nama Yahweh sudah diganti menjadi kurios. Nah apalagi di perjanjian baru. Sekarang kalau di perjanjian baru katakanlah, saya ngalah, katakanlah benar bahwa perjanjian baru ditulis dalam bahasa Yunani. Benar. Berarti nama Yahweh hilang kan? Nah coba kita lihat bagaimana di dalam kitab Ibrani, di dalam perjanjian baru. Di sana ada nama Abraham, Yitzhak, Yakub, Mose, Daud, Simson. Banyak lagi nama-nama yang lain. Mereka yang disembah siapa? Mereka menyembah siapa? Mereka menyembah Yahweh. Lah mereka sudah mati atau belum? Lah kok ada di perjanjian baru? Sedangkan Yahweh yang disebutkan di sini namamu kekal selama-lamanya. Lah kok malah hilang? Masuk akalkah tentang hal itu? Ada yang mengajari saya mengatakan menurut inskripsi ini, menurut inskripsi itu, ada puluhan ribu, jangankan puluhan ribu, jutaan sekalian bukti. Tetap itu bukti yang keliru. Saya berani katakan itu bukti yang keliru.
Kenapa? Jelas dikatakan namamu kekal selamanya. Lah kok namanya di perjanjian baru hilang? Berarti ayatnya salah dong ini. Berarti lebih hebat para nabi daripada Yahweh yang disembah oleh para nabi. Ini saja sudah tidak masuk akal. Nah, saya menyimpang sedikit tadi, membuktikan bahwa siapa yang disebut Bapa. Satu lagi, bukti bahwa yang disebut Bapa adalah Yahweh, di dalam Yesaya 64 ayat yang ke-8. Di sana dikatakan, namun sekarang, ya Yahweh, engkaulah Bapa kami. Kami adalah tanah liat dan engkaulah penjunan kami. Dan kami semua adalah karya tanganmu. Jelas di situ Yahweh adalah Bapa kami, Bapa sorgawi kita. Maka dari itu tadi dikatakan, kalau di dalam Yesayahu pasal yang ke-50 ayat yang keempat, Tuhan memberikan kepada kita semua, termasuk kepada Yesayahu, lidah seorang murid, maka guru kita adalah Bapa Yahweh Besem di dalam nama Yeshua HaMashiach Ruach HaKodes dan Ruach HaKodes atau Roh Kudus. Itu secara spiritual. Oleh karena itu, satu lagi bukti bahwa Yeshua itu adalah Yahweh di dalam kitab Injil Yohanan pasal yang ke-8. Supaya banyak bukti, padahal kalau menurut pengadilan 2-3 orang saksi itu sudah cukup. Saya tambah lagi di dalam Yohanan 8 ayat yang ke-24. Di sana dikatakan, oleh karena itu aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosa-dosamu, sebab jika kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, maka kamu akan mati dalam dosa-dosamu. Laken amarti lakem kita mutu vekato taikem. Ki imlo ta'aminu fi ki anihu tamutu vekato taikem. Jelas bahwa kalau saudara dan saya tidak mengakui aku adalah Dia, Yeshua adalah Yahweh, kira-kira begitu, maka kamu akan mati di dalam dosa-dosamu. Karena itu jangan ngatur Tuhan. Di Indonesia ini ada banyak sekali umat-umat Nasrani yang ngatur Tuhan. Tidak penting bagi saya Yahweh, Yahweh apa itu? Yahweh, 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 Yahweh. Nama kok dibuat mainan saudara-saudara. Yahweh, Yahweh, memang ada nama Yahweh, ada nama Yahweh. Kan tidak ada, adanya Yahweh. Tetapi di Indonesia banyak bahkan pendeta yang mempermainkan nama Elohim kita, pencipta langit dan bumi. Yang penting Yesus, itu rak menurutmu, bukan menurut kitab suci. Jangan ngatur Tuhan. Kita yang seharusnya diatur Tuhan, bukan Tuhan yang kita atur. Amin. Kalau kita mengatur Tuhan, kita menggenapi kitab Roma pasal yang ke-10. Kita membuka kitab Roma pasal yang ke-10, ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga. Di sana dikatakan, sebab aku memberi kesaksian terhadap mereka, bahwa mereka memiliki kecemburuan Elohim, tetapi bukan atas dasar pengenalan. Kecemburuan Elohim bukan atas dasar pengenalan. Artinya apa? Kekuatan mereka di dalam melayani itu luar biasa. Lebih lanjut ayat 3. Sebab dengan tidak memahami kebenaran Elohim dan dengan berusaha untuk menegakkan kebenarannya sendiri, mereka tidak tunduk pada kebenaran Elohim. Semangat melayaninya berapi-api. Bahkan apinya bukan api lilin, bukan api obor, tapi api yang membakar hutan. Api yang sangat besar, giatnya, rajinnya luar biasa, tetapi tidak sesuai dengan kebenaran firman. Ini artinya bukan lidah seorang murid, tapi lidah seorang guru ngajari. Iya nek bener. Kitab suci mengajarkan supaya kita memiliki lidah seorang murid. Itu secara rohani. Guru kita adalah Yahweh Elohim di dalam nama Yeshua HaMashiach dan Ruach HaKodes. Lalu secara jasmani siapa?
secara jasmani adalah orang tua dan pemimpin-pemimpin rohani sebagai tudung rohani yang berjaga-jaga dalam kehidupan sehari-hari. Orang tua jasmani adalah orang tua yang melahirkan saudara. Tidak ada orang tua yang menjerumuskan anaknya kecuali orang tuanya sinting. Betul tidak, saudara-saudara? Orang tua yang waras selalu mengarahkan anaknya supaya menjadi anak yang berhasil, menjadi anak yang sukses. Karena itu para orang tua, kalau anak-anak kita sudah pinter, jangan kita katakan, oh kamu mau ngajari bapak ya. Kalau apa yang disampaikan benar, lebih dari pengetahuan kita, sebagai orang tua kita patut mengucap syukur karena anak kita lebih pinter dari kita. Kecuali kalau keminter. Pinter dengan keminter sama apa tidak? Kalau keminter, bodoh tapi sok pinter. Beda ya. Kalau pinter memang pinter, tapi kalau keminter itu bodoh tapi sok pinter. Jadi saudara-saudara, secara jasmani adalah orang tua kita. Kitab suci katakan akhir zaman ada banyak anak-anak yang memberontak terhadap orang tua. Anak-anak yang berani terhadap orang tuanya. Ini adalah roh pemberontakan yang Satan kerjakan di dalam kehidupan para anak-anak muda sekarang. Karena akhir zaman menjelang kedatangan Yeshua HaMasyiah yang kedua kali. Waktunya sudah singkat. Makanya setan melipat gandakan kekuatan. Miris kalau melihat umat Nasrani tidak melipatkan ganda kekuatannya di dalam mengiring kepada Yeshua HaMasyiah. Seharusnya kita lebih baik dari mereka. Kemudian pemimpin-pemimpin rohani sebagai tudung rohani yang berjaga-jaga dalam kehidupan sehari-hari. Siapakah pemimpin-pemimpin rohani itu? Ketua MK termasuk pemimpin rohani tidak? Termasuk. Ya, selain wakil gembala, gembala sidang, orang-orang yang memimpin kerohanian saudara semuanya itu adalah guru kita. Guru yang baik itu tidak memanfaatkan atau menjerumuskan murid-muridnya. Kenapa? Karena kegagalan murid juga bisa mempermalukan gurunya. Betul, ya. Sekarang saya mau tanya, ada tidak guru yang memanfaatkan murid-muridnya? Banyak, saudara-saudara. Jadi memang ada guru yang tidak baik dan memanfaatkan. Tapi saudara bisa melihat rekam jejak kehidupannya. Ini guru saya ini memanfaatkan saya atau tidak, saudara melihat rekam jejak kehidupannya. Tapi memang di Indonesia, setelah saya mengenal pribadi Yahweh yang sesungguhnya, nama yang dahsyat itu, semua tersingkap. Dan ternyata saya melihat kekristenan di Indonesia nol. Masih banyak orang yang mengatakan ketika ditanya Tuhannya umat Kristen dengan Tuhannya umat Islam sama atau tidak? Sama. Yang satu jurusannya ke kanan, yang satu jurusannya ke kiri. Saya bilang tidak sama. Kita hormati agama lain, tetapi kita tidak perlu ikut campur urusan orang. Kita punya Tuhan sendiri yang mencipta langit dan bumi, namanya siapa? Yahweh, bukan Allah. Dan Yahweh itu yang turun ke bumi dalam wujud manusia. Siapa namanya? Yeshua HaMasyiah. Dan dia yang ditolak, kemudian dia mati, dia bangkit, dia naik ke Samayim, dia turun lagi ke bumi dalam wujud yang disebut siapa? Ruach HaKodes. Itu adalah Elohim kita. Kalau ada orang lain, agama lain yang mengatakan Tuhanku ini, Tuhanku itu, ya enggak apa-apa. Kita hormati karena itu iman mereka. Tetapi kita yang tidak keluar dari jalur kita. Jadi jangan mengatur Tuhan. Tuhan harus nurut saya. Yang penting bagi saya Yesus, itu rak menurutmu. Kitab suci tidak pernah mengatakan yang penting Yeshua HaMasyiah. Karena antara Yeshua HaMasyiah, Ruach HaKodes, Yahweh Elohim tidak bisa dipisah-pisahkan. Ayatnya ada nih di sini nih.
Bapa Yahweh, Putra atau firman Yeshua HaMashiach dan Ruach HaKodes itu satu ya. 1 Yohanes 5 ayat yang ke-7. Saya tidak bisa baca karena di belakang nih. Kislosa Hamidim Basamayim Ha'af Wehadafar Weruach HaKodes Uslaktam Ekatema. Jadi antara Yahweh, Yeshua dan Ruach HaKodes itu satu. Jangan dipotong-potong, yang penting Yesus, yang penting Yeshua HaMashiach, yang penting Yahweh Elohim. Itu sama saja dengan saksi Yehua. Kalau mengabaikan dua di antaranya. Kalau begitu Pak Yakub itu anti dengan Tritunggal. Mana ada Tritunggal dalam kitab suci? Cari kata Tritunggal di dalam kitab suci kita. Tidak ada, itu bikinan bapak-bapak gereja. Sebetulnya kata Tritunggal pun dibuat oleh bapak-bapak gereja untuk menyatakan kebagaimanaan Tuhan. Artinya Tuhan itu bagaimana toh? Bukan keberapaan Tuhan. Tapi sekarang kalau orang bicara Tritunggal, bicara soal keberapaan Tuhan. Artinya Tuhan itu ada berapa? Karena ada istilah tri dan ada istilah tunggal. Kitab suci katakan seperti yang ada. Bapa, Putra, Roh HaKodes satu. Ini ayat, saudara-saudara, kalau ayatnya saja sudah disalahkan, ya Tuhan pun suruh belajar sama orang itu. Nah sekarang saya masuk tentang masalah lidah seorang murid. Bagaimana lidah seorang murid? Yang pertama, lidah seorang murid itu bertanya, bukan mengajar. Untuk apa bertanya? Saya sudah pernah sampaikan kepada saudara, kalau ada orang bertanya, apakah orang itu semata-mata karena ingin tahu? Tidak. Kalau orang bertanya, yang pertama menguji, mengukur kepandaian gurunya atau menjebak, bukan untuk belajar. Tetapi kita melihat teladan dari seorang ahli Torah yang bernama Saul, Rabi Saul atau Rasul Paulus. Ini adalah ahli Torah. Namanya ahli Torah, artinya dia ahlinya tentang Torah. Betul nggak saudara? Saudara tahu siapa murid-murid Yeshua? Apa pekerjaan mereka? Nelayan. Nelayan itu orang-orang sederhana, orang yang tidak berpendidikan tinggi. Tetapi kenapa Rabi Saul yang ahli Torah, muridnya Gamaliel, cucu perguruannya Hillel, justru menggabungkan diri dengan murid-murid Yeshua yang orang sederhana dan kurang pendidikan? Kita membuka buktinya di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-9. Kisah Rasul pasal yang ke-9 ayat yang ke-26. Dan setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba bergabung dengan para murid, tetapi semuanya takut akan dia karena tidak percaya bahwa dia adalah seorang murid. Jadi Rabi Saul juga ketika dia menerima Yeshua HaMashiach sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, maka di dalam hidupnya memiliki lidah seorang murid. Artinya apa? Mau belajar. Walaupun terhadap orang-orang yang secara intelektual adalah kalangan bawah, tetapi ada banyak rahasia yang disingkapkan kepada murid-muridnya. Maka Rabi Saul yang menyadari ini, dia tanggalkan titelnya, keahli Toratannya itu untuk belajar dengan murid-muridnya Yeshua HaMashiach. Jadi saudara-saudara, ada pepatah yang mengatakan malu bertanya, sesat di jalan. Maka kalau saudara tidak tahu, tanyakan. Itu lidah seorang murid. Jangan kita merasa sombong. Berapa banyak orang yang dulunya bekerja sama bersama dengan saya untuk memberitakan nama Yahweh, tetapi sekarang pada mundur teratur. Dan bahkan ada yang mengatakan Yahweh itu iblis. Terang-terangan saudara-saudara. Kenapa? Karena tidak mau belajar,
tapi maunya mengajar, ya enggak apa-apa juga sih ngajar kalau benar. Jangan sampai salah guru. Seperti yang saudara-saudara kita umat Islam katakan, jangan salah belajar sama ustadz. Sehingga akhirnya jadi radikal, mau membunuh dirinya sendiri dengan cara mengajak-ngajak orang lain mati bareng. Ini gara-gara salah belajar terhadap ustadz. Di dalam kekristenan banyak orang salah belajar terhadap gurunya, sehingga ngaco akibatnya. Terkadang sedih juga melihat saudara-saudara, teman-teman yang baik dengan saya, dulunya memiliki iman yang sama, tetapi tiba-tiba sudah berubah, tidak lagi mau pergi ke gereja, tidak lagi mau mengakui Yahweh Besem Yeshua Hamasya Waruah HaKodes, karena punya pemahaman sendiri. Ketika saya ajak, mari kita diskusi. Enggak Pak, cukup. Iman saya sudah cukup. Oh ya sudah, enggak apa-apa, itu hak Anda. Itu iman Anda. Saya hanya mengingatkan kalau mau, enggak mau ya darahnya tidak ditanggungkan lagi kepada saya. Yang penting saya sudah mengingatkan. Karena itu lidah seorang murid itu perlu di dalam hidup kita. Kalau ada sesuatu, misalkan saudara membaca kitab suci, saudara mengetahui ada ayat-ayat yang sulit, tanyakan kepada ketua MK saudara. Bisa tanyakan kepada wakil gembala atau saya secara pribadi, tidak masalah. Tapi kalau ketua MK saudara mampu menjawab, lalui mereka. Supaya ketua MK pun bisa ikut mempelajari lagi. Karena ketika seseorang ditanya, mau tidak mau kan dipelajari, betul enggak saudara-saudara? Sehingga bisa terus update ilmunya. Jadi jangan berdiam diri. Murid-murid banyak yang berdiam diri dulu. Kalau saudara baca di dalam kitab suci, ketika mereka mau menanyakan sesuatu, mereka enggak berani. Nah ini keliru. Murid-murid dulu juga tidak berani. Nah ini kan suatu sikap yang keliru. Seperti waktu ulang tahun kaum muda kemarin, banyak kaum muda takut sama saya. Apa yang ditakuti? Wong saya yang keledak ya tidak. Ya kan memang gigi saya tonggos, wajah saya kayak Gajah Mada begitu. Tidak, santai saja, kenapa mesti takut? Kalau suara keras, ya memang dari dulu suara saya begini. Tidak bisa saya suaranya, terima kasih saudara-saudara. Tidak bisa saya begitu saudara-saudara. Saya ya jadi diri saya sendiri. Be myself. Tidak mau jadi orang lain. Orangnya yang model gini. Tidak usah takut. Hatiku penuh dengan kasih. Iya saudara-saudara. Ya. Kenapa mesti takut? Itu yang pertama, lidah seorang murid itu belajar. Yang kedua, lidah seorang murid itu yang dimaksud adalah menirukan apa yang dikatakan gurunya. Artinya mengamati gurunya dalam melayani. Kalau saudara punya cita-cita menjadi seorang pelayan Tuhan yang hebat, pelajari guru saudara yang menurut saudara hebat. Apa sepak terjang pelayanannya? Itu yang akan membawa saudara menjadi serupa dengan gurunya. Karena itu kalau mau jadi sopir harus jadi kernet terlebih dahulu. Supaya kernet bisa mengamati bagaimana sopir ini mengendalikan kendaraannya. Kira-kira begitu saudara-saudara ya. Khususnya kalau saudara melihat murid-murid belajar bahasa. Dulu saya ingat guru saya mempelajari bahasa Inggris. Kalau ngajari anak-anak SMP itu, guru saya dulu bahasa Inggris itu guru teladan se-Jawa Tengah, saudara-saudara. Repeat after me. What's this? Dia bawa gambar, saudara-saudara. Gambar polisi. This is a policeman. Gambar tukang pos. This is a postman. Dibuka bolak-balik begitu. Diurut satu-satu. Nanti kalau misalkan sampai di tempat Pak Jito tidak bisa jawab. What's this? Gitu ya. Stand up please.
Suruh berdiri Pak Jito, saudara-saudara. Nanti jejere terus lagi. Nanti balik lagi sampai ke tempat Pak Jito yang sudah berdiri, ditanya lagi, bisa? Suruh duduk. Nanti tidak bisa berdiri terus. Nanti begitu bel bunyi teng-teng, Pak Jito tidak bisa berapa kali? 2 kali. Apa yang tidak bisa? Catat 1 tidak bisa, tulis 100 kali. Dihukum saudara-saudara. Hukumnya apa? Nulis 100 kali. Saya mau tanya kepada saudara, benar tidak hukuman begitu? Benarnya di mana? Ya jadi bisa, jadi hafal. Maka dari itu guru SMP saya dulu menjadi guru teladan se-Jawa Tengah dalam mengajar bahasa Inggris. Luar biasa. Ya, beda dengan gurunya Bu Yakub. Ngomong bahasa Inggris dewe, ngecipris dewe, muridnya pinter ngrungokke. Ya, jadi kalau mau belajar itu, kalau mau belajar bahasa kan mesti ngikuti gurunya. Itu cara mengajar. Nah, saudara-saudara, sebagai seorang murid, lidah seorang murid itu menirukan apa yang dikatakan gurunya. Artinya apa? Memiliki satu bahasa dengan gurunya. Artinya satu visi dan satu misi. Jangan bergerak dengan caranya sendiri. Kenapa? Karena satu visi dan satu misi, satu bahasa itu memiliki kekuatan yang luar biasa. Kita membuka di dalam Kejadian pasal yang ke-11. Kitab Kejadian pasal yang ke-11 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Dan Yahweh berfirman, lihatlah, bangsa ini satu dan bahasa pun satu untuk semua mereka. Dan inilah permulaan mereka untuk bertindak. Dan sekarang segala yang mereka mimpikan untuk melakukannya, tidak ada yang tidak terlaksana. Marilah kita turun dan mengacaukan bahasa mereka di sana, agar setiap orang tidak dapat mengerti bahasa sesamanya. Jadi ketika bahasanya dikacau, sudah berantakan semuanya. Setan pun melakukan ini, supaya di antara kita tidak memiliki satu bahasa, artinya tidak satu visi dan satu misi. Saya maunya begini, saudara maunya begitu. Ya enggak apa-apa, karena itu saya selalu katakan, saya siap menerima input. Walaupun anak remaja sekalipun yang memberi input, kalau input itu sesuai dengan visi dan misi gereja, saya akan ikuti. Tapi kalau maunya jalan sendiri, ya jangan harap bisa diterima input itu. Misalkan begini, saya bawa mobil, saudara-saudara, dari depan gereja sampai ke Semarang. Saudara bayangkan ya, saya bawa mobil dari gereja mau menuju ke Semarang. Sampai di tengah kota, Pak Jito ikut. Saya masukkan. Kemudian sampai di Bawen, Pak Yesaya ikut. Saya naikkan juga. Tapi ketika sampai di pertigaan Bawen, ternyata terjadi masalah. Kenapa? Karena Pak Yesaya akan pergi Salatiga. Pak Jito mau menuju ke Semarang. Waktunya buru-buru semua. Nah bagaimana ini saudara-saudara? Apakah saya mau mengantar ke Salatiga dulu? Pak Jito protes. Apakah saya mau mengantar Pak Jito dulu baru mengantar Pak Yesaya ke Salatiga? Pak Yesaya protes. Bisa maksudnya saudara-saudara. Artinya bahwa gereja ini punya visi dan misi yang jelas. Saya di dalam mengendalikan pekerjaan Tuhan itu punya visi dan misi yang jelas. Sesuai dengan apa yang Tuhan taruh di dalam hati dan pikiran saya. Bukan mau berjalan menurut saya sendiri. Kalau saya mau berjalan menurut diri saya sendiri, tidak akan pernah ada gereja pemulihan firman. Bisa dipahami saudara-saudara. Jadi jangan berjalan menurut mau-maunya sendiri. Mohon maaf kalau tidak sesuai dengan visi dan misi gereja, tetapi mau berjalan dengan jalannya sendiri, bahkan mau mengatur yang punya visi dan misi. Wah, saya tidak bisa mentolerir saudara-saudara. Karena saya bertanggung jawab terhadap Tuhan. Karena itu amati dan belajar dari gurunya
dalam menghadapi permasalahan hidup dan bagaimana cara mengambil solusinya, mencari solusinya, mencari jalan keluarnya itu bagaimana, itu yang diamati. Nah, saudara bisa mengamati. Karena itu dulu pernah kan ada Pak Gembala siapa? Yohanes Sahalesi bersama dengan Ibu Teokime. Dulu pernah tinggal di sini selama 3 bulan. Ngapain dia? Nggak ngapa-ngapain. Dia cuma mau mengamati kehidupan saya. Saya katakan kalau Bapak ingin mengubah Ambon, jadilah orang gila. Kalau enggak jadi orang gila, enggak akan bisa mengubah. Jangan takut orang mengatakan gila. Saya tidak takut orang mengatakan gila. Karena Yesua pun pernah dianggap gila. Pernah ingat saudara-saudara? Coba kita lihat ayatnya, mudah-mudahan ketemu. Kita membuka di dalam kitab Injil Yohanan. Pasal yang ke-10, ayat yang ke-20. Yohanan 10 ayat yang ke-20. Dan banyak dari antara mereka berkata, dia kerasukan setan dan gila. Mengapa kamu mendengarkan dia? Ini Yesua loh saudara. Apakah orang tidak mengatakan Yakob Sulistyo gila karena berani mendobrak kekristenan yang sudah ratusan tahun sudah seperti itu? Enggak masalah. Kalau bersama dengan Ruach HaKodes kita tetap bisa berjalan. Itulah yang disebut pionir. Pionir itu ibarat mobil harus siap bonyok bempernya. Sekarang sudah banyak orang mengerti tentang nama Bapa Yahweh, baik di Indonesia maupun yang ada di mancanegara, khusus yang berbahasa Indonesia. Dan semua itu tidak ada di dalam rancangan pikiran saya. Semua itu datang dari Elohim sendiri. Siapa saya? Dulu pernah ketika saya mengatakan perjanjian baru ditulis dalam bahasa asli Ibrani, orang marah. Buktinya mana? Buktinya mana? Ya saya bilang tidak ada buktinya, orang sudah dibakar kok diminta bukti. Kalau saya diberi saudara bakso, saya sudah makan, saudara tanya, Pak Yakub mana baksonya? Ya ada di perut. Ya sudah dibakar ditanyakan. Loh berarti tidak ada? Ya tidak ada. Lah tidak ada kok dikatakan jadi bukti. Tidak ada bukan berarti tidak punya bukti. Seperti yang tadi saya katakan, Yahweh namanya kekal. Lah namanya kekal, pribadinya kekal atau tidak? Kekal. Memerintahnya kekal atau tidak? Kekal. Lah kok hilang di perjanjian baru? Sementara yang menyembah yang sudah mati kok masih ada. Berarti yang salah apanya? Bahasanya. Kenapa Yahweh jadi kurios? Karena huruf Yunani tidak mengenal huruf YHWH. Jadi mau tidak mau harus berubah. Itu hal yang kedua. Jadi kalau saudara ingin menjadi orang hebat, bergurulah dengan orang hebat. Kalau saudara bergaul dengan orang yang bocor mulut, saudara akan ikut bocor mulut. Bocor mulut itu bukan mulutnya bocor keluar air liurnya, tetapi nggak bisa pegang rahasia. Atau kalau ngomong itu asal bunyi, asbun. Kebun binatang keluar semuanya, nanti saudara akan ikut-ikutan. Karena itu kitab Amsal katakan kalau engkau ingin diurapi Tuhan, bergaullah dengan orang yang diurapi Tuhan. Kalau saudara ingin menjadi orang berani, bergaullah dengan orang-orang yang berani. Kalau saudara bergaul dengan orang pengecut yang nyalinya nyali tikus, ya sama saja akan seperti itu. Tikus itu nyalinya paling hebat loh saudara. Pemberani, tapi giliran ada kresek satu langsung toleh-toleh langsung melayu. Loh, saya ini pernah seminar dengan orang saudara-saudara bareng sama-sama penyembah Bapa Yahweh. Ketika turun dari pesawat, ada orang bilang, Pak, di sini orangnya keras-keras. Jadi nanti Bapak kalau ngomong yang keras. Oh, saya enggak takut Pak, saya biasa ngomongnya keras. Ketika sedang diskusi, wah keras saudara-saudara, saya lebih keras lagi. Yang bareng dengan saya gemeteran. Ya memang nyali orang beda-beda ya. Saya menghargai juga nyali orang yang takut. Tetapi kalau takut karena kebenaran keliru, saudara-saudara. Itu hal yang kedua. Yang ketiga, taat terhadap gurunya. Lidah seorang murid adalah murid yang taat terhadap gurunya. Murid yang tidak taat gurunya, naik kelas atau tidak? Enggak akan. Sebagai orang yang mengenal kebenaran, seharusnya belajar taat agar tidak kena hukuman. Ini yang penting. Ada beberapa ayat yang ingin saya sampaikan. Kita membuka di dalam kitab Bilangan, pasal yang ke-20.
Bilangan pasal yang ke-20 ayat yang ke-23 sampai 24. Dan berbicara Yahweh kepada Mose dan kepada Aharon di Gunung Hor di perbatasan tanah Edom dengan berfirman, Aharon akan dikumpulkan kepada leluhur bangsanya karena dia tidak boleh masuk ke negeri yang telah kuberikan kepada Bani Israel, karena kamu tidak taat atas firmanku di atas Meribah. Jadi orang yang tidak taat itu ada konsekuensinya. Kita membuka lagi Kolose pasal yang ketiga. Kolose pasal 3 ayat yang ke-20. Anak-anak, patuhilah orang tua dalam segala hal, karena inilah yang berkenan kepada Tuhan. Orang tua itu pola pikirnya panjang, karena orang tua pernah jadi anak-anak, tapi anak-anak belum pernah jadi orang tua, jadi kalah pengalaman. Kalau kita mengikuti pengalaman, kita nggak perlu harus ikut menderita, karena orang tua sudah menderita melalui pengalamannya. Paham, saudara-saudara? Kemudian ayat yang ke-22, para hamba, taatilah dalam segala hal kepada para majikan secara naluriah, bukan dengan memuaskan mata sebagai cara menyenangkan orang, tetapi dalam ketulusan hati dengan takut kepada Yahweh. Ini adalah seorang hamba yang baik, seperti Yosef. Dia ketika menjadi seorang hamba, dia melayani dengan sungguh-sungguh. Walaupun tidak dilihat tuannya, tetapi tuannya mengamati betapa Yosef ini sudah orang yang ganteng, perawakannya gagah, tetapi dia juga rajin. Makanya istri tuannya jadi tergiur untuk tidur dengannya. Ketika tidak diterima, difitnah, dia masuk penjara. Di dalam penjara juga dia rajin. Jangan seperti para hamba kebanyakan yang ada di negara kita. Ketika tuannya datang, wah racun apa saja dipegang. Ketika tidak ada tuannya, duduk-duduk, ngerokok-ngerokok, ngobrol-ngobrol. Dulu kan saya pernah punya pengerja, saudara-saudara, waktu masih di gereja lama. Ketika ada saya, bekerja dengan sungguh-sungguh. Ketika tidak ada saya, duduk-duduk santai. Nah, ini tidak boleh terjadi. Karena itu saya bilang, kalau kita mau melayani, harus melayani dengan sungguh-sungguh. Kalau saudara mau menjadi orang yang sukses, saudara harus rajin di dalam melakukan aktivitas menghadapi masalah kehidupan. Satu lagi, Ibrani 13, tentang masalah ketaatan ini. Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-17. Yakinilah mereka yang menjadi para pemimpinmu dan tunduklah karena mereka sendiri berjaga-jaga demi jiwamu sebagai orang yang memberikan pertanggungjawaban, sehingga mereka dapat melakukan hal itu sesuai dengan sukacita dan tidak dengan berkeluh kesah, karena hal itu tidak bermanfaat bagimu. Jadi kalau saudara yang berjemaat di tempat ini, karena itu saya katakan gereja kita itu ibarat kapal perang, bukan kapal pesiar, di mana orang-orangnya yang ada di dalam adalah orang-orang yang minta dilayani. Kita bukan orang yang minta dilayani, tetapi orang yang melayani. Karena kita perang, kita ini sedang berperang dalam dunia supranatural, menghadapi nama sesembahan lain yang tidak mau beranjak dari negara kita di atas pikiran kekristenan yang ada. Kita sedang berperang, karena itulah maka kita harus memiliki satu visi dan satu misi. Kalau mau berhasil, kita harus rajin. Karena itu di dalam saya melayani pekerjaan Tuhan, saya tidak mengingat waktu. Saudara juga yang di sini terkadang tahu, siang-siang saya naik ke atas, rekaman sendiri. Nggak peduli dan saya nggak mau urusan. Mari kita bekerja bersama-sama dan bekerja sama untuk memajukan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan bukan hanya di sini, tetapi di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Harus begitu, saudara-saudara. Tuhan tidak pernah
mau memakai orang yang malas. Jangan mengharapkan warisan. Itu sama saja dengan mengharapkan orang tua kita mati. Warisan itu kan didapat tanpa kerja, betul enggak? Bekerjalah dengan keringat yang ada di dalam kehidupan kita sendiri. Sehingga kita akan bisa memanfaatkan hasil yang kita dapatkan dengan baik. Kita melihat buktinya. Di dalam kitab Matius 10 ayat yang ke-24, kalau kita rajin, apa yang kita hasilkan? Seorang murid tidaklah melebihi gurunya, ataupun seorang hamba melebihi tuannya. Jadi kalau kita bisa sama seperti guru kita, itu sudah luar biasa. Tetapi menutup kemungkinankah saudara sebagai murid bisa melebihi gurunya? Sangat bisa, saudara-saudara. Itu hal yang ketiga, taat kepada gurunya. Apa yang dimaksud lidah seorang murid? Yang keempat, siap menerima perintah gurunya. Kita membuka di dalam Matius pasal yang ke-16, ayat yang ke-20. Di sana dikatakan, kemudian dia memberi perintah kepada para muridnya agar mereka tidak mengatakan kepada siapapun bahwa dia adalah Yeshua Sang Mesias. Kenapa Yeshua mengatakan jangan ngomong-ngomong kalau aku itu Mesias? Karena gelar Mesias itu baru bisa dia dapatkan ketika dia sudah mati dan bangkit kembali. Itu buktinya. Jadi kalau saudara lulus sekolah dari universitas, misalkan saudara sekolah dokter, dari fakultas kedokteran, saudara lulus, bisakah saudara disebut sebagai seorang dokter? Belum, harus menunggu wisuda dulu. Saudara sudah dapat hasil, lulus, tetapi kalau belum diwisuda, saudara belum berhak menyandang gelar dokter. Nah, untuk praktek lain lagi, saudara sudah punya gelar dokter, tetapi untuk praktek harus punya izin praktek. Bagaimana? Ujian praktek. Baru saudara diakui oleh pemerintah, kan begitu, ya. Jadi harus siap menerima perintah gurunya. Satu lagi di dalam Matius 17 ayat yang ke-9. Dan sementara mereka turun dari gunung, Yeshua memberi perintah kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu menceritakan kepada siapapun penglihatan itu sampai dia, anak manusia itu dibangkitkan dari antara orang mati. Nah ini ya. Jadi Yeshua gelarnya sebagai Sang Mesias itu baru bisa disebut kalau dia sudah mati dan bangkit. Baru bukti kalau dia Mesias. Tetapi waktu itu murid-murid taat atau tidak? Murid-murid taat atau tidak? Tidak. Mereka ngobrol, menceritakan dia ini loh luar biasa. Padahal dilarang untuk ngomong. Hasilnya apa? Ketika Yeshua dalam penderitaan, kemana mereka? Lari. Artinya gagal semuanya. Hanya Ruach HaKodes lah yang memulihkannya. Ya, jadi sebagai murid siap menerima perintah. Kita membuka lagi ayatnya di dalam Matius 22 ayat yang ke-38 sampai 40. Inilah perintah yang pertama dan yang terbesar. Dan yang kedua yang sama dengan itu, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Pada kedua perintah inilah tergantung seluruh isi Torah dan kitab para nabi. Jadi sebagai murid harus siap menerima perintah. Perintahnya apa? Kita harus memberitakan kebenaran. Saudara, bagaimana hubungannya dengan Tuhan tidak lepas bagaimana hubungan kita dengan sesama. Ya. Tuhan tidak pernah memakai pemalas. Ketika Yeshua HaMasiah memanggil murid-muridnya, murid-muridnya sedang ngapain, saudara-saudara? Murid-muridnya sedang menjala.
Coba kita membuka ayatnya di dalam Matius 4 ayat yang ke-18. Matius 4 ayat yang ke-18. Dan selagi berjalan di tepi danau Galil atau Galilea, Yesua melihat dua kakak beradik Simon yang disebut Kepa atau Petrus dan Andreas saudaranya sedang menebarkan jala ke danau karena mereka adalah nelayan. Ya. Jadi Yesua tidak pernah mengajak muridnya ketika muridnya sedang mendengkur, sedang tidur, sedang menikmati hidup, bukan karena memang diberi kesempatan, tetapi karena malas. Orang malas itu pekerjaannya apa? Tidur. Seharian tidur juga masih kurang. Itu pemalas. Kecuali kalau saudara sakit, tidak masalah. Daud juga dipanggil saat sedang menggembalakan domba. Kita membuka di dalam 1 Samuel 16. Ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-13. Dan Isai telah menyuruh ketujuh anak-anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, Yahweh tidak memilih di antara mereka ini. Lalu Samuel berkata kepada Isai, apakah ini semua anak-anakmu? Dan dia berkata, masih ada yang termuda dan sebenarnya dia sedang merawat kawanan ternak. Dan Samuel berkata kepada Isai, utuslah orang dan bawalah dia, karena kita tidak akan duduk berkeliling sampai dia datang ke sini. Kemudian Isai mengutus orang dan membawa Daud masuk, dan dia nampak kemerah-merahan dengan mata yang indah dan wajah yang tampan. Dan Yahweh berkata, bangkitlah, urapilah dia, karena itulah dia. Lalu Samuel mengambil tanduk berisi minyak dan mengurapinya di tengah-tengah saudara-saudaranya. Dan sejak hari itu sampai seterusnya roh Yahweh turun ke atas Daud. Lalu Samuel bangkit dan pergi ke Rama. Bayangkan saudara-saudara, anak-anaknya Isai yang lain dikumpulkan semuanya, suruh milih. Yahweh tidak pernah salah milih. Yang masih kerja yang dipilih. Jadi kalau saudara ingin maju, saudara harus punya inisiatif. Ya, memang kalau saudara yang siap dibentuk, rasanya dibentuk itu tidak enak, tetapi akan membawa kenikmatan pada akhirnya. Saya kan sudah seringkali memberitahu kepada saudara bagaimana pendeta saya dulu membentuk saya. Pendeta saya ini model cara membentuknya itu model Belanda maksudnya, ya. Jadi kalau sudah marah itu tidak mau lihat wajah saya, padahal saya tidak merasa salah. Tapi karena ini pendeta takut saya saingi. Sehingga ketika saya datang dengan kerendahan hati menghadap dia, kalau saya di situ, dia menghadapnya ke sana. Ngapain saudara datang ke sini? Loh, sayanya di situ. Tetapi saya tahu ini adalah pembentukan yang luar biasa. Memang pada saat dibentuk sakit. Bayangkan, saya pernah mengusulkan seorang anak remaja mau sekolah Alkitab, sekolah teologi. Saya bilang, Om, si A mau sekolah teologi ya, Om. Kaget ya. Apa? Si A mau sekolah teologi ya? Orang tuanya kerja apa? Jual gorengan, Om. Apa? Jual gorengan? Mau sekolah Alkitab? Apa bisa? Orang jual gorengan enggak boleh sekolah Alkitab. Memangnya sekolah Alkitab harus orang kaya semua? Dulu waktu saya mengajar di SMP juga begitu, saudara-saudara. Sampai itu pendeta meninggal, dia tidak pernah tahu bahwa pertama kali mengajar di SMP dipegang oleh saya dari gereja Protestan. Ketika saya sakit, digantikan Pak Lukas. Ketika Pak Lukas menggantikan, ditanya sekolah teologianya, dicari-cari kesalahannya. Akhirnya diserahkan kepada anak buahnya yang ada di gereja pusat. Tiap minggu didatangi terus-menerus sekolah. Lama-lama capek juga, akhirnya tidak mengajar. Kebetulan tetangga saya beda tembok itu wakil kepala sekolah. Dia tanya gini, Yakub,
Itu yang agama Kristen bagaimana? Kok enggak pernah diajar? Apa mau digabung saja dengan yang lain, dengan agama yang lain? Wah ya jangan Pak. Akhirnya saya ngomong sama senior saya, tolong dong ngomongkan sama pendetanya. Kalau memang, karena saya sudah sehat lagi, kalau memang tidak ada, saya siap untuk mengajar lagi. Pendeta senior saya datang ke pendetanya. Om, ini yang ngajar enggak ada, bagaimana Om? Ya sudah kamu aja yang ngajar. Enggak bisa Om, saya punya toko. Bagaimana kalau Yakub aja ngajar? Yakub, apa bisa begitu saudara-saudara? Kaget rasanya, ya. Tetapi akhirnya mau digabung. Ketika mau digabung, akhirnya pendeta ini menyerah. Ya sudahlah, kamu ngomong sama Yakub. Kalau Yakub saja yang mengajar. Saya ngomong, apa bisa? Akhirnya saya bilang, ya kalau mau, suruh Om itu datang kepada saya. Bukan karena saya mau mentang-mentang. Jangan-jangan nanti saya dipersalahkan lagi. Untuk membuktikan saya mendengar langsung dari mulutnya. Akhirnya datang itu pendeta. Yakub, yang SMP ini daripada tidak ada yang mengajar. Yakub yang mengajar ya. Apa bisa Om? Saya gitu saudara-saudara. Bisa. Gitu. Dia tidak tahu kalau awalnya saya yang pegang, saudara-saudara. Sampai dia dipanggil Tuhan, dia tidak pernah tahu. Oleh karena itulah, maka yang terpenting adalah kita belajar menjadi lidah seorang murid. Jangan menjadi orang yang malas. Karena orang malas tidak pernah dipakai oleh Tuhan. Karena itu kalau ada pendeta malas, saya senang. Artinya saingan saya semakin berkurang. Yang kelima, yang terakhir. Tidak sakit hati ketika dididik. Pernahkah saudara melihat ada seorang murid yang ngomel di belakang gurunya? Banyak. Di depannya, sendiko dawuh guru, ya, sampai munduk-munduk sedemikian rupa, tapi di belakangnya bendolannya gede. Ini bukan seorang murid yang baik, saudara-saudara. Jadi jangan mau jadi murid yang seenak-enaknya sendiri, semau-maunya sendiri. Tuhan tidak berkenan. Dulu waktu saya ngajar di SMP pernah ada seorang murid yang menurut mau-maunya sendiri. Badannya gede, saudara-saudara, walaupun SMP tapi badannya gede. Saya walaupun badannya kurus dulu, tapi saya tidak pernah takut menghadapi orang badan gede. Dia tidak pernah ikut pelajaran saya. Saya ngomong sama temennya, tolong kasih tahu kalau dia tidak ikut pelajaran agama, jangan harap dapat angka dari saya. Dia nantang, tidak pernah ikut, saudara-saudara. Waktu ujian, rapotnya saya tidak kasih nilai. Tiba-tiba kok dapat nilai. Marah saya ngomong sama kepala sekolahnya, Pak, saya tidak kasih nilai anak ini, karena dia tidak pernah ikut pelajaran saya. Kenapa tiba-tiba ada nilainya? Apa Bapak yang memberi nilai? Oh enggak Pak, yang memberi nilai si A, ini guru dari agama lain. Saya bilang tolong panggil. Datang orangnya. Kenapa Bapak memberi nilai kepada anak didik saya? Ya kalau Bapak enggak memberi nilai ya dia PKI Pak. Dia bisa enggak naik. Itu cara saya mendidik loh. Kalau anak didik Bapak saya kasih nilai, Bapak marah enggak? Iya sih Pak, saya minta maaf ya Pak. Tolong lain kali jangan begitu Pak. Terus kepala sekolahnya bilang, panggil anaknya. Panggil, saudara-saudara. Benar kamu enggak pernah ikut pendidikan Pak Guru? Diam, jawab. Dia ini, iya Pak, kuaplok sama kepala sekolahnya. Kepalanya pelotak gitu. Dalam hati saya, kapokmu kapan? Ini mendidik yang baik. Tetapi gara-gara ada undang-undang perlindungan anak, sekarang banyak murid yang kurang ajar, saudara-saudara. Guru tidak bisa berbuat banyak. Jangankan kok sampai dikaplok, diomelin, dipelotot-pelototin saja, dilaporkan bisa masalah. Makanya guru sekarang ini banyak tidak punya mental mendidik, yang tidak bisa disalahkan juga. Karena mau dididik juga resiko. Kalau dulu enggak, saya waktu SD kelas 1, kalau enggak bisa baca, tangannya disuruh gini, waplok pakai garisannya bukan begini tapi gini, saudara-saudara. Ya, sampai tangannya bisa gemeter-gemeter. Apa berani murid? Berani lapor orang tua, malah diomelin sekalian.
Kalau sekarang enggak, orang tuanya bisa lebih mentang-mentang. Jadi kalau dididik jangan sakit hati, ya. Kalau sakit hati, ya jangan jadi murid. Dulu ketika enggak dikasih nilai begitu, saudara-saudara, dia sampai diomelin, akhirnya minggu berikutnya dia datang. Datang pun sengaja, datangnya terlambat. Globrak, langsung kursinya digerot-gerot begitu sengaja. Saya bilang, siapa tadi yang baru masuk? Tidak ada yang jawab. Saya tahu kamu yang tadi yang datang terlambat. Sekarang kamu sebagai orang Kristen atau bukan? Saya tanya. Jawab. Dia bilang, iya Pak, saya di orang Kristen. Punya aturan enggak kalau orang Kristen? Kalau kamu mau ikut pelajaran saya, harus punya aturan. Ulang lagi dari depan. Keluar. Dia keluar, saudara. Keluar langsung ketuk-ketuk pintu. Terus, misi Pak, ya silakan duduk. Nah gitu, saya bilang gitu, saudara. Akhirnya dia mulai mau pelajaran dengan baik. Dia pikir badannya gede, saya takut. Lalu dulu ada salah satu memfotokopi kurikulum. Saya suruh orang ini, kamu ya, tolong teman-temanmu nanti disuruh mengganti ongkos fotokopi ya. Cepat saudara, dalam waktu singkat selesai. Tapi rupanya caranya salah. Langsung, nih, ayo cepat bayar. Tidak mau bayar, keplak kepalamu. Tapi rupanya dia itu karena ingin perhatian, ingin diperhatikan. Seperti Yehuda Iskariot. Saya mau tanya, apakah Yesua tidak tahu kalau Yehuda Iskariot atau Yudas Iskariot itu akan mengkhianati dia? Tahu, tapi Yesua memperhatikan. Diberinya tugas untuk pemegang kas. Ya. Kalau ini mencuri uang kas, kalau anak didik saya yang nakal ini dia tidak berani mencuri uang kas, saudara-saudara. Malah cepat kerjanya. Tapi setelah saya perhatikan, ya dia mungkin merasa, wah saya kok diistimewakan sama guru saya. Jadi anak yang baik, saudara-saudara. Ya, itu caranya seperti itu. Dulu waktu saya ngajar di STT Sangkakala juga begitu. Kalau saya sudah masuk, semua mahasiswa tertib. Kenapa? Karena saya disiplin. Masa mahasiswa sekolah teologi kok datangnya terlambat? Nggak ada aturan itu, saudara-saudara, untuk saya. Itu kan seperti kalau saya mau melayani pekerjaan Tuhan, saudara sudah datang memuji Tuhan, sudah lempe-lempe, sudah kecapean saya yang belum datang. Ya kan? Nggak bisa seperti itu. Jadi harus ketika dididik jangan sakit hati. Kalau sakit hati tidak usah jadi murid. Yang jadi masalahnya, adakah lidah seorang murid di dalam kehidupan saudara? Kalau ada, saya tetap dukung doa untuk keberhasilan hidup saudara. Karena saya ingin semua yang ada di bawah saya sebagai murid-murid saya, sebagai anak didik rohani saya, semuanya menjadi orang yang hebat dan berhasil untuk kemuliaan Tuhan. Ya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa Yahweh, Engkau yang telah memimpin ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Engkau yang mengajar kepada kami agar kami memiliki lidah seorang murid. Supaya Tuhan bisa memakai kami dengan luar biasa. Kami juga berdoa untuk tangan-tangan yang sudah memberikan korban persembahan, baik korban untuk radio maupun yang pada pagi hari ini telah mentraktir untuk makan pagi, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau mengembalikan dengan berlipat-lipat kali ganda karena mereka adalah orang-orang yang mencintai dan mengasihi Engkau ya Bapa. Kami berdoa untuk orang-orang yang sakit yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Sarmujito serta yang belum diucapkannya, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa dengan otoritas dari tempat yang maha tinggi. Semua organ-organ tubuhnya, otot, urat, darah, daging, dan tulang yang mengalami kerusakan, kami perintahkan Engkau untuk pulih sempurna kembali di dalam nama Yeshua HaMashiach. Supaya dengan tubuh yang sehat umat-umat-Mu ini bisa kembali beribadah kepada Engkau ya Bapa. Kalau sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, kirim malaikat Tuhan untuk menjaga melindungi kami, tibakan di rumah dengan selamat.
Demikian pula yang sudah ambil bagian di dalam pelayanan pada hari ini, kiranya Engkau memakai semakin hari semakin heran. Kumpulkan kami di waktu-waktu yang akan datang dengan iman yang lebih baik dari hari ini. Kalau sesampainya di rumah ada yang akan melakukan aktivitas dalam kehidupan mereka, apa saja yang diusahakan dan dikerjakan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu, kiranya dibuat nyala oleh Engkau berhasil, supaya dengan keberhasilan itu untuk digunakan lagi guna kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, sekarang berkatilah kami karena kami siap menerima berkat daripada-Mu. Mari kita angkat kedua belah tangan kita untuk menerima berkat Yahweh. Yefarka Yahweh weyes mereka. Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Yair Yahweh pana oleh kawi kuneka. Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau anugerah. Yisa Yahweh pana oleh kawi yashem leka shalom. Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil tanahmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Sekarang pulanglah dan terimalah berkat kasih Bapa Yahweh Sang Pencipta, kasih karunia Adonai Yeshua HaMasiah Sang Pembeli jiwa, dan Ruach HaKodes menyertai saudara sekalian sampai Maranatha. Adonai Yeshua HaMasiah datang kembali untuk yang kedua kali dan mengangkat kita semua. Haleluya. Amin.